Udah on nih ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas conditionals ya, tentang conditionals. Torik, mana Torik tadi? Ada dengar suara tadi ya Torik ya di tes ya? Ada kan? Jelas, Sir. Suaranya jelas nggak? Maksud saya itu nanti kalau ke depan, mungkin kalau udah jelas kayak gini tadi kan ngetes doang. Depan nanti kita coba buat. Lumayan bersih suaranya tadi. Hah? Lumayan jernih suaranya Lumayan tadi. jernih ya? Oke, bagus lah gitu. Nanti minggu depan insya Allah bisa buat yang untuk pelajaran listeningnya ya. Tadi sanksi bisa masuk enggak gitu kan? Ternyata bisa, sukses. Oke lah. Hanya sekedar coba tadi. Untuk minggu depan kita coba-coba listening lah. Ya. Jadi hari ini kita bahas conditionals ya. Membahas conditional ini sebenarnya harus pakai peraga juga, cuman ya. Saya usahakan lah. Kalau di papan tulis enak ya mengerjakan ini, jadi kalian bisa ini. Tapi saya coba di sini. Ketik sana, ketik sini, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Oke. Conditional. Jadi conditional ini berhubungan dengan if nanti itu ya. If. Ada berapa tipe conditional yang kalian tahu? Ada berapa? Mana conditional tadi? Ada berapa? Oh, yang if tadi. Yang if itu. Setahu kalian ada berapa? Ada tipe sebut sini ya, tipe kosong. Ada tipe berapa lagi? Tipe 1. Kemudian ada tipe 2 tentu. Tahu kan? Ada tipe 3 yang itu. Oke. Ada. Tipe kosong 1, 2 dan 3. Lupa apakah kita sudah bahas ini atau belum. Mudah-mudahan belum ya. Tapi kalau sudah kita asah lagi lah. Jadi conditional pengandaian ya menggunakan if. Jadi di sini nanti ada if, oke, di sini yang main clause-nya. Oke. Tenses yang digunakan dalam conditional itu ada, kita lihat apa? Simple past ya. Simple present, simple past juga, simple present. Itu yang pertama. Kemudian tenses yang digunakan lagi apa lagi itu? Setahun. Apa lagi? Continuous. Enggak semua tenses kan? Tenses kan ada 16 ya. Simple, past ya. Kemudian apa lagi yang digunakan dalam conditional harus dihafal? Future. And then what else? Past, apa? Future ya, ingat ya. Kemudian yang kelima, apa lagi? Past, apa lagi? Yang digunakan dalam conditional past perfect ya. Kemudian apa lagi? Past, future, apa? Perfect ya. Jadi ini dihafal, jangan nggak dihafal. Mungkin kemungkinan nanti masuk ujian ya, yang ini ya. Jadi tenses yang nanti yang akan digunakan di conditional pengandaian ini nanti ada 6.
Ya, apa itu simple present, simple past future, past perfect dengan past future perfect. Kalau verbalnya lah. Simple present isinya apa itu? Subject plus apa? Verb yang pakai S dengan verb yang tidak pakai S kan? Benar ya? Kan gitu kan? Benar. Benar. Dia pergi, Inggrisnya apa? He Goes. goes atau he go? Goes. He goes gitu kan? Nah, berarti itu dia yang pakai S. Oke, kalau they They go. nggak pakai S kan gitu kan maksudnya kan? Nah, itu ya. Oke. Sekarang simple past. Isinya apa simple past? Simple past isinya apa? Subject Verb 2. plus verb to, ya, plus verb to. Oke. Sekarang future. Isinya apa? Kalau nggak hafal, hajab ini. Subject plus, Plus will. ya, will plus verb base, ya, base ya, bukan verb satu namanya. Oke, past future, ingatkan dulu kan, udah saya ajarkan. Subject plus apa? Kalau past future, future-nya dipaskan, will jadi apa? Jadi would ya. Oke, will jadi would plus verb. Oke. Kalau kita lagi tatap muka ini umpama andai kata kita tatap muka sekarang, kalau lagi nggak pandemi, seminta kalian ini ada kerjaannya nih, sesuruh hafal ke depan ini satu-satu, ya. Tapi karena di sini nggak bisa lah, kan. Misalnya gini, future isinya apa, perfect isinya apa. Karena dengan menghafal ini, oke, dan menghafal ini formulanya ini, maka sudah bisa jawab soal walaupun nggak ngerti cara penggunaannya dalam percakapan umpama kapan menggunakannya. Ya, tapi later we're going to talk about how to use that in social context in everyday conversation. Nanti kita akan bahas itu, insya Allah kalau ada waktu yang cukup ya. Jadi yang pertama kita harus menguasai conditional ini bisa lama ya, bisa lama, tapi bisa dibuat cepat. Kalau yang pertama ini dulu dihafal isinya apa-apa aja. Yang kedua bisa menghafal misalnya tipe kosong. Di sini tensisnya apa? Yang sini tensisnya apa? Di sini kawannya harus apa? Pasangannya jangan boleh bertukar-tukar, paham ya? Nah, itu dia. Udah bisa jawab soal tuh, udah bisa jawab soal. Oke. Kalau past perfect isinya apa? Subject plus ini kuncinya di sini ya. Had plus verb 3. Very good. Oke, verb 3. Nah, past future perfect. Allah. Past future perfect isinya apa? Subject. Ayo. Would. Oke. Would plus have plus verb 3. Iya. Kalau udah ada have verb 3 gitu kan. Oke, gitu ya. Nah, kalau ini kan he went gitu ya. Apapun subjeknya ya, nggak peduli kan. He went. Oke. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau dia ini verbal kan. Kita ada bahas tentang verbal dan nominal. Kalau nominal gimana ini? Tentu subjek plus nominal pakai apa? Is apa? Am atau are gitu kan? Plus apa? Kata yang bukan kata kerja, non verb. Ingat kan? Non verb semua. Jadi kalau harus terpaksa di sini pakai is mr maka begini gitu kan, non verb. Okay. Nanti yang kedua, yang ini simple past, kalau apanya apa? Nominalnya apa? Subject plus was atau were, kan gitu kan? Tapi nanti saya cerita dikit ini tentang simple past untuk conditional ya. Plus non verb, bukan kata kerja, kan gitu kan? Contoh, they were happy, gitu kan? Happy bukan kata kerja. She was, gitu. Tapi untuk conditional, khusus simple past untuk conditional nanti agak lain dikit ya. Later we talk. Oke. Nah, sekarang ke tipe if clause-nya. Nah, untuk tipe kosong harus diingat, oke. Kayaknya hari ini kita akan bahas tipe 1 dan 2 aja dulu ya. Nggak cukup waktunya. Kalau gitu nanti minggu depan belum bisa listening karena belum selesai ini. Oke, tapi nggak apa. Oke, tipe kosong pasangannya harus ingat. Tipe kosong pasangannya adalah, ayo ambil
Ambil dari atas yang mana? Simple apa? Simple Present, present. koma, sorry. Di sini harus ada if-nya ya. If ditambah simple present, koma, di sini apa? Main clause-nya. Simple past. No, cari lagi. Kalau setanya nanti misalnya ujian, tipe kosong isinya apa pasangannya? If, simple present, koma, simple present juga. Paham ya? Simple present. Oke? Oke. Yang kedua, tipe 1 kalau tanya isinya apa? If, yuk tebak-tebak. Nggak apa-apa. Simple present. Simple present, koma. Di sini pasangannya untuk tipe 1 apa? Past. Future. Future. Ingat ya, jangan salah. Tipe 1 if, simple present, future ya. Tipe kosong simple present, simple present. Tadi sebilang andai kita nggak pandemi ini udah suruh ke depan nih satu-satu. Untuk bisa ngapal ya. Tipe 2 if ditambah simple past. Nah, temannya apa nih? Nggak boleh bertukar-tukar. Pilih. Kira-kira apa kira-kira? Ayo, bantu. Past future. Past future. Ingat ya, past. Isinya udah tahu kan? Kita nggak bahas isi lagi. Past future udah tahu di atas kan? Past future. Oke. Nah, terakhir tipe 3. Kita belum bahas kapan gunainnya ya. If ditambah. Yang belum mana? Past. Perfect. Koma ditambah apa? Komanya ditambah past. Iya, future perfect. Ini pasangan mereka nggak bisa berubah-berubah ini. Nah, kalau dibalik-balik boleh. Misalnya gini dalam tulisan kalimat. Tipe 3 umpama, past future dulu datang, baru if, baru past perfect. Boleh. Sama juga yang lain. Atau if duluan datang, nggak masalah ya, baru yang ini gitu ya. Tapi ingat, mereka tidak bisa dicampur-campur. Tipe 1 pasangannya itu tetap. Jadi dengan mengenal pasangan-pasangannya ini, maka kita tahu bagaimana cara menjawab soal gitu ya. Dikosongin sebelah sini umpama, dikosonginnya gitu ya. Tentu kita tahu apa di sebelah sini, gitu kan? Maka harusnya isinya apa? Will. Oke, seperti itu. Jadi seminta yang atas dan bawah ini dihafal. Ya, dihafal. Jangan tidak dihafal. Karena kalau dihafal bisa menghafalnya, maka apa namanya? Bisa jawab soal. Walaupun belum mengerti cara menggunakannya, itu ya. Belum mengerti cara menggunakannya. Sudah bisa jawab soal tuh dengan menghafal itu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ke penggunaan. Mana ya penggunaan? Sinilah dulu. Ke tipe apa namanya? Tipe 1 dan tipe 2 dulu ya. Segitu ininya mengapa namanya mengajarkannya. Nanti baru ke tipe 3 baru ke tipe kosong gitu ya. Nah, tipe 1 loh kok besar ya? Oke. Sebut ini ya. Oke. Tipe 1 itu disebut juga jenisnya disebut dengan likely to happen. Likely to happen conditional. Apa itu maksudnya? Maksudnya apa nih? Cenderung apa? Terjadi. Ingat, di benak cenderung terjadi. Tipe 2, kita bahas tipe 1, tipe 2 dulu ya. Mudah-mudahan selesai hari ini. Tipe yang lainnya lain waktu. Enggak cukup. Type 2 disebut dengan unlikely to happen. Conditional. Apa maksudnya nih? Maksudnya cenderung tidak
jadi. Tidak terjadi. Tapi di bawah situ ya. Tapi masih mungkin terjadi. Terjadi. Ya. Terjadi. Kecil kemungkinannya. Udah paham itu maksudnya? Perbedaannya? Paham ya? Oke. Jadi tipe 1 cenderung terjadi, tipe 2 cenderung tidak terjadi. Dapat ya? Tipe 2 cenderung tidak terjadi. Dalam bahasa Indonesia tidak ketahuan apakah pengucapan pengandaian dalam bahasa Indonesia itu bisa diketahui cenderung terjadi atau tidak. Orang Inggris ketahuan dia ngomong pakai tipe berapa, oh ini berarti cenderung terjadi. Oh tipe berapa yang dipakai ini cenderung terjadi. Gitu ya. Terbongkar rahasianya. Indonesia gitu hebatnya nggak terbongkar itu. Gitu pula ada ya. Gara-gara ada tipe 1, tipe 2 nih. Di mana dia menggunakannya tipe 1, tipe 2 Indonesia nggak terbongkar. Karena sama saja semua diterabas gitu ya. Itu bedanya Indonesia. Yang Inggris ketahuan dia. Dia pakai tipe ini berarti oh dia pakai tipe 2 berarti cenderung terjadi nih, gitu ya. Oh dia pakai tipe 1 berarti cenderung tipe 1 cenderung terjadi, tipe 2 cenderung tidak terjadi, gitu ya. Oke. Saya ambil contoh apa ya? Gini. Ada si Ucok. Kita pakai si Ucok lah di sini. Ucok. Di sini aja lah ya. Ucok. Di sini teman-teman Ucok. Teman Ucok. Ucok ini umurnya kira sekitar 7 tahun. Sama teman-temannya sebaya. Mereka biasanya anak-anak kalau main bola tuh di panas hari atau di waktu hujan? Saya tanya, anak-anak biasanya. Hah? Hujan ya? Dua-dua main. Dua-dua main. Apanya? Dua-dua main, hujan Enggak panas juga, main. iya ya. Oh, kalau anak-anak ya. Tapi cenderung lebih suka yang hujan lah ya. Yang nggak suka bola pun biasanya anak-anak mau main bola kalau hujan. Bukan bolanya, apanya? Hujannya yang dimau gitu kan. Nah, itu dia. Jadi satu hari si Ucok dan teman-temannya ini, oke, ingin main bola. Oke, ingin main bola. Oke, diteleponlah oleh teman-teman si Ucok kepada si Ucok. Cok, main bola yuk. Oke. Tentang Ucok menjawab di hari itu ya. Ucok menjawab. Ini faktanya sekarang nih ya. Dua-duanya ini faktanya sekarang. Teleponlah, Cok main bola, Cok. Lihat ya. Oke. Maka kemudian Ucok bilang, iya. Ini dia. Iya. Kalau iya entar gitu ya. Kalau hujan apa? Turun, kita apa? Main bola. Nah ini kata Ucok, kalau hujan turun kita main bola. Oke. Oh ini perkataan Ucok di sini lah ya, sebuat ya. Oke, perkataan Ucoknya di sini. Oke. Ini kata Ucok, kalau hujan turun kita main bola. Faktanya di luar, faktanya apa? Panas terik. Panas terik, sangat panas terik. Ini fakta, di tengah fakta. Udah, Ucok jawabnya kalau hujan turun kita main bola. Sekarang pertanyaan cenderung terjadikah main bola ini atau tidak? Karena mereka hanya main bola kalau hujan turun. Saya tanya. Cenderung terjadi. Hah? Cenderung terjadi. Cenderung terjadi. Cenderung tidak terjadi. Tergantung musim apa, Sar? Itu kali yang di luar kan panas terik. Sangat panas. Kemudian dibilang Ucok, iya kalau hujan turun kita main bola. Kalau enggak, kayaknya enggak usah main bola lah. Kata Ucok mungkin begitu ya, seringan gitu anak-anak kan. Ternyata di fakta di luar panas terik. Paham maksudnya? Fakta 1. Fakta 2. Di sini enggak panas terik. Di satu hari di telepon juga si Ucoknya. Ini enggak panas terik. Oke. Di sini ada drop. Apa drop itu? Of drizzles. Apa drizzles? Rintik. Iya, rintik-rintik hujan. Apa terasa di tangan gitu ya. Dan di luar mungkin ada cloudy. Itu faktanya ya. Ada cloudy apa tuh?
cloudy Mendung. berawan, mendung. Berawan. Ucok jawab gitu juga, belum main bola, sama-sama belum main bola, tapi kalau hujan turun kita main bola, kata Ucok. Nah lihat, pernyataan Ucok sama. Kira-kira yang mana yang cenderung terjadi, yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Karena sudah ada fakta drop of drizzle, cloudy. Maka yang atas cenderung tidak terjadi. Tapi bisa saja terjadi, tapi kecil kemungkinan. Paham maksud saya? Oke, nah sekarang pertanyaan Ucok yang bawah ini dulu. Faktanya drop of drizzle. Ucok menggunakan tipe berapa yang ini? 2. Satu. Ada yang 2, ada yang 1 nih. Kalian udah berantem nih. Satu. Karena cenderung terjadi. Terjadi. Kalau hujan turun kita main bola. Tipe 1. Maka tipe 1 isinya apa? Berarti ini ya. Kita coba di sini. If it kalau hujan. Rain. If it rain. Pakai S kan? Benar ya? If it, karena simple present kan? If it rains, right? Koma. If it rains. Maka future-nya kita akan main bola. We will. Future tadi di atas sudah ada. We will play. Apa? Football. Gitu kan? Atau soccer. Gitu ya. Ucok menggunakan tipe ini karena faktanya, paham di sini kan, ada kemungkinan besar terjadi. Sampai situ paham ya? Nah tadi di hari yang lain tadi ini Ucok ngomong gitu juga, tapi di luar sangat panas terik. Maka kemungkinannya kecil main bola. Maka Ucok gunakan tipe berapa di sini? Tipe 2. Maka tipe 2 gimana cara penyampaiannya si Ucok? If it rain, paham? Rain kan? Ya, karena simple apa? Simple past, gitu ya. Kenapa nggak pakai was? Bagus pertanyaannya, kita udah bahas sebenarnya. Kenapa tidak pakai was? Karena was hanya untuk nanti, boleh simple past juga itu was atau were, karena hanya untuk apa? Non verb. Paham ya? Karena untuk kalimat nominal. Karena kebetulan kata rain itu kata kerja, maka pakai yang bentuk yang mana? Yang ini verbal. Paham ya? Nanti kita bahas nominal sebentar lagi. Kalau terpaksa pakai nominal. Nah, kita lanjut. Kalau hujan turun tipe 2 kan, panas terik ya. Kita main bola. Maka di sini apa pasangannya tadi? Past future. We, apa past future isinya? Apa past future isinya? Nah, past future. Good. Kan gitu kan? We would play football. Sampai di situ paham maksud saya? Paham kan? Oke. Paham ya? Oke, nah. Kemudian apa ya? Sepaksa yang pakai to be ya. Harus pakai to be ya. Oke, nah. Pakai to be. Kita ambil si Ucok lagi lah. Apa sebuat ya, oke. Si Ucok ini pintar matematika. Gitu aja, oke. Oke, si teman-temannya kehilangan dia hari itu. Padahal ada apa namanya? Ada kerjaan yang harus dipecahkan. Cuman si Ucoknya nggak datang, entah kemana nggak tahu, gitu ya. Maka berandai-andailah teman-temannya. Pengandainya begini, kalau Ucok ada di sini sekarang, oke, kita akan sanggup menyelesaikan soal matematika ini. Oke. Di sini paham ya? Oke. Di sini cenderung tidak terjadi. Cenderung tidak terjadi karena Ucok ternyata
sudah pindah ke luar apa? Keluar apa? Kota. Ini fakta. Oke. Nah, ada fakta yang lain. Oke. Begini dia, sebuah. Faktanya Ucok pergi sebentar. Tadi permisi mungkin. Dan mungkin akan kembali. Oke, mungkin akan kembali. Oke, kembali. Nah, ini faktanya. Tapi di situ mereka kehilangan Ucok untuk mengerjakan itu. Ini tipe berapa ini? Pengandaian ini. 1. Ini tipe 1. Tengok faktanya. Ini tipe berapa? Yang kedua. Itu 1, yang kedua 1. Yang kedua yang 1. Karena kemungkinan Ucok ada di situ lagi nanti cenderung besar terjadi kan. Kalau yang ini sangat kecil terjadi. Cuman ngandai-ngandai kalau Ucok adalah di sini sekarang, kita akan sanggup menyelesaikan soal matematika ini. Faktanya si Ucok sudah nggak ada. Kecil kemungkinan ada dia berada di sekitar sini lagi. Tapi kalau yang ini sih, si Ucok hanya pergi sebentar, keluar atau kemana, katanya keluar, mungkin akan kembali lagi. Maka kalau kembali, maka Ucok ada di sini lagi, nanti bisa mengerjakan matematika. Jadi ini tipe berapa tadi? Bisa? Tipe? 1. Tipe 1. Yang ini tipe? 2. Tipe 2, karena kecil kemungkinan. Nah, kalimat ini kebetulan memaksa kita untuk mengerjakannya pakai apa? Pakai to be. Nah, tadi ini tipe 1, maka begini tipe 1. Bisa buat ya. Tipe 1 di sini tadi. If Ucok is here, gitu kan? Oke. Now, boleh pakai now. Karena faktanya sekarang. Maka ini menjadi apa? Habis waktu kita ya? Habis waktu kita. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Sekali lagi ya. We will be able to finish the math. Oke, the math. Gitu aja ya. Nah, ini kecil kemungkinan. Berarti yang ini. Mana tadi? Ini ya, yang atas ini kan. Kecil kemungkinan. Maka menjadi if, lihat ya. If Ucok, kalau di atas pakai is, di sini Ucok pakai apa? Was. Jangan pakai was. Tadi itu yang saya bilang, saya ingatkan pada pertama. Ingat dengar ya. Khusus untuk to be, dalam bahasan conditional semua subjek pakai apa? Pakai apa? Pakai were. Sekali lagi. Untuk tipe 2. Kalau harus terpaksa pakai was atau were, simple past-nya maksudnya, maka yang dipilih hanya were bukan was. Khusus dalam bahasan apa? Conditional. Di luar conditional balik normal lagi. Ucok pakai was, I pakai was, gitu kan? They pakai were. Khusus di sini he were, I were, gitu ya semua. Jadi khusus conditional begitu karena mengandai. If Ucok were here, ya were here ya. Here now juga karena faktanya sekarang. Okay, then here we would be able to what? Finish the math figure, boleh ya. Oke. Gitu dia. Itu soal matematika. Ya, di sini math figures juga boleh. Oke. Paham ya, sepikir ya? Math figures. Dah. Gitu dia. Jadi inilah perbedaan antara apa? Tipe 1 dan tipe 2. Pahamin ya, tipe 1 dan tipe 2. Oke. Waktu kita nggak cukup. Kalau bisa di screenshot sekarang, screenshot. Sepikir tadi udah tahu ya caranya ya. Yang ini tadi di screenshot. Karena saya nggak kasih ini karena tadi ini ya. Oke? Oke. Di bawah nanti ada sedikit ininya. Ini sudah ada probabilitasnya. Ini baru kita bahas tipe 1 dan tipe 2 ya. Tipe 1 ke probabilitasnya hanya 50%. 50% enggak, 50% iya paling tinggi gitu ya. Kalau tipe 2 itu probabilitas kemungkinannya paling tinggi 10%, sekitar gitulah. Bisa mungkin 0,000 sekian.
Oke, nah itu dia untuk tipe 1 dan tipe 2. Minggu depan kita bahas tipe 3 dan tipe kosong. Jelas ya? Oke. Any question? If you have any questions, you can ask me. Dan ingat tadi, kalau harus terpaksa pakai to be untuk tipe 2, pakai apa tadi? To be-nya apa? Were. Were, ingat semuanya. Semua subjek. Di luar ini tetap di luar conditional tetap pakai was atau were. Oke. Waktunya habis, sekali lagi kita akan lebih perdalam lagi tentang ini ya. Oke. Mungkin ada sosial konteksnya lagi nanti. Oke. Baca-baca aja sini. Okay, that is it for today. See you. Thanks for your attention. Your presents. And that is it for today. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah lagi. Oke, recordingnya ini ya. Jadi gini aja, karena kan ininya sama. Lebih dengerin ya. Udah selesai nih kan? Udah selesai. Enggak, tadi belum ada recording. Keluar aja kan?